Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Jadi sampai yang terakhir itu Allah katakan fa'alul lima yurid. Ini memperkenalkannya memang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Asy-Sya'rawi, Imam Sya'rawi mengatakan kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap dialog Allah dengan Nabi itu berlaku juga untuk umat Nabi. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada Nabi, atau begini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kan dengan Nabi, dialognya dengan Nabi. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi, dialog itu berlaku juga untuk kita. Berlakunya bagaimana? Coba lihat bagaimana tentara Abraha sudah menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah hancurkan mereka. Jadi ini menjadi telaah juga bagi kita, Pak. Namanya telaah sejarah. Bagaimana Allah menolong orang-orang Mekah itu dari serangan tentara Abraha. Atau nanti ada ayat lain, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Muhammad. Saya heran, kata Allah. Ini ara'aita itu adalah kata tanya. Tidak semua kata tanya itu bermakna insya'i, membutuhkan jawaban. Karena ada juga kata tanya itu maknanya adalah makna khabari. Arti khabari apa? Memberitahukan. Ini kan memberitahukan. Saya heran ya Muhammad, melihat ada orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Mana orang itu? Orang yang tidak mengayomi anak yatim. Nyah yakin ke hari kebangkitan. Orang yang terus berbuat maksiat, itu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Orang salatnya tidak benar. Arti tidak benar, pementang hana khusyuk sembahyang, pementang hana betul sembahyang. Fawailul lil musallin. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini pada ayat kita lanjut. Kita masih pada surah Al-Buruj. Jadi insyaallah ini pertemuan ayat terakhir ini, surah Al-Buruj. Jadi ayat ke-17. Jadi kita usahakan sampai habis ke-22 karena ayatnya pendek-pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul junud. Saya minta yang punya terjemahan coba dibaca sebentar, Pak. Boleh, Pak? Ya. Sudahkah datang kepadamu berita kaum penyerang? Iya, kalau kita dengar terjemahannya, ini adalah terjemahan hal itu adalah insya'i ya, Pak. Insya'i ya. Membutuhkan jawaban. Apakah ya, Pak ya? Ya, padahal ini kalimat hal di sini, penafsir itu sepakat kalau hal itu maknanya qad, sudah. Hal ataka hadithul junud, wahai Muhammad, sama kamu sudah sampai berita tentang ashabul junud. Ya. Apa ini? Hadithul junud. Ini hal di sini maknanya qad, sudah. Taukid. Jadi bukan pertanyaan. Allah tidak bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya, seperti alam tarakai, apakah kamu tidak lihat? Jadi bukan seperti itu, Pak. Saya sudah memberitahukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal di sini ini maknanya hal istifham khabari namanya.
Allah ingin memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hebatnya Fir'aun, begitu hebatnya Samud, begitu hebatnya Ad, tapi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa'alul lima yurid. Allah bisa berbuat apa saja. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Hadithul junud, hadith itu artinya berita. Ini berita ini cerita tentang sejarah. Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, kamu sudah saya kasih tahu sejarah tentang hadithul junud. Junud itu berasal dari kalimat jundun. Jundun itu adalah pasukan. Junud, pasukan yang banyak. Apa maksud pasukan itu? Kalau kita ingin mengkaji di dalam makna lafaz itu, bagusnya kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Ashur. Ibnu Ashur mengatakan apa? Apa yang dimaksudkan dengan junud? Junud itu adalah, kata beliau, al-umam allati tuqawimu rusul. Kelompok-kelompok umat manusia yang menentang rasulnya. Bukan satu orang, dua orang, tapi kelompok yang menentang Rasulullah. Bukan Rasulullah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menentang rasulnya. Siapa kelompok itu? Fir'aun wa Thamud. Ini di dalam kajian ilmu balaghah, di dalam kajian tafsir Zamakhsyari. Apa kata beliau? Ini namanya badal ba'du minkul. Artinya apa? Junud itu pasukan-pasukan yang membangkang itu bukan dua saja sebenarnya. Bukan Fir'aun saja. Ini Fir'aun bukan satu orang. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yaitu suku Kipti dan Bani Israel. Ada Bani Israel yang sudah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, itu jumlahnya 600.000 orang. Sehingga mereka sempat dibawa lari dari Mesir, itu melewati Laut Merah, kemudian singgah di sebuah perkampungan namanya perkampungan Tih. Berapa hari di situ? 40 tahun lamanya. Makanya di situ semuanya Yahudi di situ, Bani Israel juga Yahudi, Nasrani juga di situ. Mereka belum masuk lagi ke Palestina. Jadi 40 tahun mereka berada di Tih itu dan kontinu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pasukan namanya, pasukan pembangkang dari Fir'aun. Makanya yang mengejar Nabi Musa itu ada 1 juta orang. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dari suku Kipti, yaitu suku Fir'aun sendiri, dan Bani Israel yang tidak mau diajak oleh Nabi Musa alaihissalam, 1 juta orang. Kaum Samud begitu juga. Kaum Samud ketika dia menentang Nabi Saleh, bukan 1-2 orang yang menentang, kelompok yang menentang. Ini junud namanya. Jadi yang menentang itu bukan 1-2 orang. Makanya Fir'aun dan Thamud itu adalah simbol pembangkangan. Walaupun nanti banyak lagi yang membangkang selain Fir'aun dan Thamud. Makanya kalau di dalam tafsir Sawi, apa kata Imam Sawi? Kenapa mesti Fir'aun dan Thamud saja? Kan ada kaum Ad, ada kaum Nabi Nuh pembangkang, ada pembangkang Nabi Lut alaihissalam, mereka juga kelompok. Jadi dikatakan oleh Imam Sawi, li syuhrati qissatuhuma. Karena kisah mereka itu sudah masyhur. Baik itu di dalam di dalam Taurat, ya masyhur cerita itu. Atau di dalam Injil, ya, cerita itu masyhur di dalam Injil. Taurat belum turun lagi. Kemudian masyhur juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kalau kita lihat cerita Fir'aun, tapi ulang oleh Allah, Pak. Fir'aun, juz 1 ada Fir'aun, di juz 2 ada Fir'aun, di juz 30 cukup jahil tentang Fir'aun. Maka ada di dalam sebuah kitab namanya At-Tikrar fil Ayah Al-Qur'aniyah. Pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Salah satu maknanya apa? Litaswiq. Karena Allah sayang kepada manusia, maka diulang-ulang cerita tentang Fir'aun agar kita jangan jadi seperti Fir'aun. Bejut lagi kaum Thamud, bejut lagi kaum Ad. Kaum Ad termasuk kisah cerita yang diulang-ulang juga di dalam Al-Quran. Cuma untuk mewakilinya, maka mewakili itu kalau dalam bahasa Arab apa? Majas badal ba'dun minkul. Dia sebagai kata ganti sebahagian dari yang banyak. Ya. Nanti ada juga badal kul minkul. Arti kul minkul, contoh begini. Presiden Indonesia datang ke Aceh. Presiden Indonesia Jokowi datang ke Aceh. Siapa Jokowi Presiden Indonesia? Siapa Presiden Indonesia? Jokowi. Ini namanya dalam kaidah ilmu balaghah namanya badal. Badal itu pengganti. Jokowi pengganti daripada presiden, presiden pengganti daripada Jokowi. Kul minkul, keseluruhannya. Tidak ada presiden kecuali Jokowi. Jokowi itu presiden. Ya, nih. Tapi ini hadithul junud,
pasukan-pasukan itu tidak hanya Fir'aun dan Thamud saja, tapi lebih banyak lagi. Maka disebutkan dua saja untuk mewakili. Karena disebutkan dua saja di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya badal ba'dun min kul. Disebutkan dua saja supaya menjadi obatnya. Tapi haji hanya je ke obat ni. Kita sering sekali baca cerita Fir'aun. Kita sering sekali juga membaca cerita kaum Thamud ya. Tapi apa, tidak bisa jadi obat. Makanya Al-Quran itu salah satu mukjizat. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat? Itu berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil. Yang pertama, kalau kita baca Al-Quran, ini yang berdemai pahala. Kita baca Injil, Zabur, hanam berdemai tapu. Hek dah baca, lun ka khatam dah pegah, dah bacanya Zabur, Taurat, hanam berdemai pahala ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran menceritakan tentang hari akhirat itu secara rinci. Al-Quran menceritakan tentang masa lalu juga secara rinci. Al-Quran menceritakan tentang kehidupan kita secara rinci diceritakan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan kitab Taurat, beda dengan Injil, berbeda dengan kitab yang dibuat sekarang oleh orang-orang Yahudi, yaitu Talmud. Makanya di dalam tafsir Sya'rawi apa kata beliau? Wala najidu fit Taurat. Taurat yang dimaksud itu masuk juga Injil. Akhbara yaumil qiyamah. Kami tidak pernah menjumpai. Maksud kami apa? Para penafsir itu. Salah satunya Imam Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan kami tidak pernah menjumpai di dalam Taurat, masuk juga Injil, cerita rinci tentang hari kiamat. Tidak ada. Paling-paling di dalam Taurat nanti diceritakan yang mencuri nanti akan dapat murka Allah, masuk ke dalam neraka. Pakiban neraka hana ada doa. Ya, ini dalam Taurat. Dalam Injil juga demikian. Barang siapa yang mencuri potong tangan. Ada itu kalimat itu di dalam Injil. Orang yang berzina itu di dalam Injil disebutkan harus dirajam. Dan itu dipisahkan. Orang yang sudah menikah, dia berzina, itu dirajam sampai mati. Ada orang yang belum menikah, dia berzina, itu dicambuk 100 kali. Dalam Injil, di dalam Taurat. Cuma tidak diceritakan secara rinci bagaimana mereka nanti di padang mahsyar, bagaimana di alam barzakh, bagaimana, tidak diceritakan secara rinci. Maka berbahagialah kita yang kepada Nabi kita itu diturunkan Al-Quran. Dan berbahagialah orang yang terus dekat dengan Al-Quran. Berbahagialah orang yang terus mau mengetahui apa itu isi Al-Quran, mentadabbur Al-Quran Karim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu kan isinya begini Pak, janji-janji Allah. Kalau kamu begini maka begini. Salah satunya apa? Aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Walaupun ayat ini untuk Bani Israel, artinya ayat ini mewakili untuk umat-umat selain Bani Israel ya. Mewakili juga khitabnya itu bukan untuk mereka saja. Jadi makanya Allah katakan, wahai Bani Israel, wahai umat Muhammad, wahai umat siapapun ini Pak, aufu bi'ahdi. Kalau kamu mau menepati janjimu. Janji dengan apa? Janji dengan Allah. Kita kan salat itu, setiap salat kita berjanji dengan Allah. Kita tidak sadar kita sudah berjanji dengan Allah. Maka Allah katakan, peganglah janjimu itu, kata Allah. Jadi kita berjanji begini, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku. Makanya kita kenapa khusyuk dalam salat? Karena kita sudah berjanji, Pak. Maka orang yang dia paham apa yang dia ucapkan itu, maka dari pertama sampai terakhir nikmat sekali ibadahnya. Kenapa? Inna salati, ya Allah, salatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku, apa saja itu ibadahku, termasuk salat yang saya lakukan sekarang ini ya Allah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, karena Engkau ya Allah, apapun yang terjadi ya Allah. Kita sudah berjanji, Pak. Kemudian kita juga berjanji asyhadu an la ilaha illallah, dan berjanji, Pak, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang memberikan kenyamanan kepada saya selain Allah, tidak ada yang menjaga saya selain Allah, tidak ada yang memperhatikan saya ketika taqallubaka fis sajidin, ketika kita sujud, ketika kita beribadah, hana yang kalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berjanji. Dan saya bersaksi dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kamu mau pegang janjimu itu, maka akan aku penuhi segala kebutuhanmu, kata Allah. Maka ini kalimat ini kan masih umum. Maka ditafsirkan oleh Imam Al-Baydawi. Apa kata beliau? Kalau kamu mau patuh kepada Muhammad, ada 3 poin yang diinikan oleh
Imam Al-Baydawi, kamu patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan saya angkat, kata Allah, sa'arfa al-asar. Asar ini apa? Kesusahanmu saya angkat, kata Allah. Kamu tidak susah lagi. Maka orang beriman itu hanya susah, Pak. Hanya susah. Jiwanya tenang selalu, Pak. Tidak pernah susah. Kalaupun dia susah, dia ambil wudu, dia salat sunat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah. Kalaupun susah, dia bangun tengah malam, ambil wudu, dia berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istiqamah ala tariqah. Kalau kamu, ini maksud yang tadi itu, Pak. Kalau kamu mau berpegang kepada janjimu, maka akan aku penuhi segala kebutuhanmu. Ini ditafsirkan oleh Imam Al-Baydawi. Kalau kamu istiqamah dalam melakukan sesuatu, istiqamah berjamaah, istiqamah baca Quran, istiqamah bersedekah, istiqamah berbuat kebaikan, istiqamah salat sunnah, istiqamah apa saja istiqamah. Ala tariqah. Jadi ala tariqah artinya apa? Sesuai dengan yang sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah begini, ini begini, ini begini. Kita jalankan terus dari istiqamah. Nyobek tibulun kata mayang jemaah, biar nak mayang le. Tidun kali dia baca Quran, biar nak baca le. Ya nak berharap, kata Allah. Hana berharap akan diberikan apa yang kita inginkan. Apa yang diberikan oleh Allah, kata Imam Al-Baydawi, akan saya berikan kepada kamu al-karamah wa tan'im fin ni'mah, kata Allah. Ada 2 saya berikan. Karamah saya berikan kepadamu. Makanya karamah itu hanya orang-orang pilihan saja yang patuh dan taat kepada Allah. Yang kadang-kadang naci urung penaji, Pak. Itu mayang dan taputan, Pak. Oh maji ipo ada hawan, Pak. Yang ke karamah nanti, Pak. Jen namanya. Ya. Jadi itu naurung jipo, umah jipo kau, umah hebat hal kau, nyokan nazi no, tiba-tiba kan nazi dia hilang, nyanjin main, dia sudah bersekutu dengan jin. Bagaimana mau diberikan karamah kalau dia tidak patuh kepada Allah? Bagaimana diberikan karamah kalau dia itu bersemayam, taputan, semua tidak patuh dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa merasakan adalah hati kita masing-masing. Kalau kita istiqamah terus, karamah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, dan at-tan'im fin ni'mah. Nikmat yang terus-menerus continue diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 2. Kemudian yang ketiga, aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kalau kamu menepati janjimu, bagaimana menepati janjimu? Kamu itu menjalankan seluruh perintahku, kata Allah. Al-faraid, perintah wajib sembahyang, beyu puasa, ada puasa, bayar zakat, yang wajib-wajib. Maka kalau kamu lakukan ini, watarkul kabair, tinggalkan dosa besar, kata Allah. Jangan kamu syirik kepadaku. Maka apa balasannya? Saya akan mengampunimu dan saya akan memberikan at-thawab, al-maghfirata was-thawab. Akan saya berikan ampunan dan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjut kembali lagi, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya sebagai simbol itu Allah mengangkat kaum Fir'aun, ya. Fir'auna wa Thamud. Fir'aun dan Thamud. Bukan berarti yang lain itu bukan hadithul junud, tidak. Yang lain juga hadithul junud. Jadi pasukan-pasukan orang yang lebih dari 2 orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menentang Nabi Isa alaihi salam, yang menentang Nabi Yahya, menentang Nabi Zakaria, terus sampai ke atas. Menentang Nabi Nabi Musa alaihi salam, menentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita lanjut, Pak. Ya, jadi di sini kata tafsir Jalalain di sini bukan saja berita tentang mereka, tetapi hadithuhum kaifa uhliku. Cerita mereka itu bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah. Maka kalau kita ingin lihat bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah, baca Al-Quran. Baik dah dengar kau. Yang dengar cerita sejarah kau, yang pegang orang kafir lombanya. Bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah? Cerita orang kafir lagi, Pak. Kita lihat film-film orang kafir lagi, Pak. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu di dalam kapal dan kemudian dia itu membawa kaumnya. Kita melihat punya sejarah orang-orang kafir lagi, Pak. Kalau ingin sejarah akurat itu lihatlah di dalam Al-Quran. Bagaimana diceritakan secara rinci di dalam Al-Quran. Itu benar cerita-cerita khurafat tentang Nabi ini, Pak. Cerita khurafat tentang Nabi Yahya, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi. Di situlah bisa disusupi, Pak. Sehingga disusupi begini, Pak. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dipenggal lehernya. Itu disusupinya bagaimana? Ya, menabi menteri kau takut belah orang lain. Ya, namanya. Jadi ada disusupi itu. Ini membuktikan apa nanti yang disusupi itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga nabinya, tidak menjaga rasulnya. Sudah disuruh berdakwah tidak jaga. Ini artinya kalau kita mempelajari sejarah dari orang-orang kafir dan bukan melandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Makanya sebenarnya sama kita sudah lengkap semuanya. Naman dumba kedanyo, naman dumba kedanyo, Pak. Cuma bagaimana kita mengungkap itu? Karena ilmu itu kan ada dua. Kata Imam Ghazali, ilmun fil lisan wa ilmun fil qulub. Wa imma kana ilmun fil lisan, kalau ada ilmu di mulut. Ilmu di mulut itu kata Imam Al-Ghazali, ilmun la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Dia pandai ngomong saja. Pengahabar benda, tapi tidak ada menjadi itibar bagi dia. Ya. Ada satu lagi ilmun fil qulub. Ilmu yang di dalam hati. Inilah ilmu yang bermanfaat. Dia makin punya ilmu, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia makin le ilmu, makin mendawa tapi. Berarti tajak sampai lantu. Ini ibadah gede mendawa nuisa ya. Jadi maka ini ilmun fil lisan. Maka hendaklah kita punya ilmu fil lisan sampai kita ilmu fil qulub. Jadi jangan di lisan saja tapi di dalam qulub. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Yang kita lanjut ayatnya, balil ladzina kafaru fi takdzib. Tetapi orang-orang kafir tidak yakin sama cerita itu. Ya, ana yakin. Tidak yakin pada cerita Firaun, tidak yakin kepada cerita kaum Samud, tidak yakin kepada cerita-cerita yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Maka kafir di sini kita harus membagi-bagi kafir dulu. Kalau versi Imam Al-Qurtubi, kafir itu ada 3. Kufur i'tiqad. Seorang itu kufur i'tiqad, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kategori ayat ini, Pak. 1. Yang kedua kufur nikmat. Dia sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia tidak pernah mau tahu siapa pemberi nikmat itu, dan tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Ini kufur nikmat. Maka kalau kita tidak masuk ke dalam kelompok yang pertama, janganlah masuk ke dalam kelompok yang kedua. Kelompok yang terus minta nikmat kepada Allah, tetapi dia itu setelah diberikan nikmat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupanya bagaimana? Bersedekah lupa, ibadah tuwa, yang kufur nikmat namanya. Diberikan nikmat oleh Allah tapi dia lupa untuk mengingat Allah, lupa berzikir kepada Allah. Yang ketiga kufur ihsan. Ini versi tafsir Al-Qurtubi. Kenapa ada ihsan? Karena di dalam tafsir lain itu tidak ada ihsan. Dalam tafsir Jalalain tidak ada ihsan. Dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi tidak ada ihsan juga. Dalam tafsir Ibnu Abbas tidak ada ihsan. Cuma ditambah oleh Imam Al-Qurtubi kufur ihsan. Apa itu kufur ihsan? Seorang itu ketika beribadah, berbuat sesuatu, dia tidak yakin kepada Allah. Dia bersedekah tapi tidak yakin kepada Allah. Dia berbuat kebaikan tapi tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur ihsan. Tiga kelompok ini masuk ke dalam ayat ini. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya. Ini bal ini bisa dikatakan tetapi dan bisa ditafsirkan dengan bahkan. Coba di dalam terjemahan bagaimana Pak? Coba dibaca. Ya, ini bukan sesungguhnya ini Pak. Ini bukan taukid ya. Itu bal itu bisa masuk ke dalam huruf rada. Ar-rada itu apa? Artinya menentang kalimat di belakang itu. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan artinya itu bisa bahkan ya. Bal itu bisa bahkan artinya dan bukan sesungguhnya. Jadi kalau sesungguhnya itu adalah harful isbat. Isbat itu apa? Itu dengan inna, dengan anna. Ya, itu isbat. Makanya nanti kalau terjemahan itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada terjemahan 1 berbeda dengan 2, berbeda dengan 3. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan perasaan orang menerjemahkan. Ini menurut saya begini, terjemahkan yuminan. Tapi kalau bal itu secara tafsir itu artinya apa? Bahkan. Artinya bahkan atau bisa melebihi itu. Ya. Bahkan orang-orang kafir itu fi takdzib. Takdzib itu apa? Ya, ini harus kita lihat bedanya kadzaba dengan kadzaba. Kadzaba yukadzibu takdzib. Di dalam Al-Quran kalau disebutkan kadzaba ada tasydid, itu artinya apa? Ipeka-peka ya. Ya. Ipeka-peka. Dia sudah tahu kalau itu salah, tapi dia anikan lagi. Itu takdzib namanya. Kadzaba. Tetapi kalau satu lagi yakdzibun, kadzaba, yakdzibu. Ya. Kadzaban, kadzaba, yakdzibu, kadzaban atau kidzban. Itu maknanya apa? Dia sekarang mendustai, besok sudah beriman dan yakin. Kenapa? Dengan dalil-dalil yang ada. Dia hari ini dia tidak yakin, setelah dia diceramahi, dia didakwahi, dia diajak oleh Rasul, dia percaya. Ini namanya kadzaba. Pada detik itu juga dia mendustai, kemudian besoknya dia percaya dan yakin kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadzaba. Tapi kadzaba dari dulu sampai sekarang dia tidak yakin dan tidak percaya. Makanya ayat ini fi takdzib.
Orang yang tidak yakin, yang cukup emang tak ceramah adanya, Pak. Ita mong wi, ita bi wi lah, Pak. Yang payah tekok-tekok, Pak. Hana ita mong temong, Pak. Ita mong nun, ita bi lom nun, Pak. Kalau masuk kiri, keluar kanan, alhamdulillah, nama kemat mecu, ulai nama kemat mecu. Tapi ini masuk kiri, keluar kiri lagi, Pak. Masuk kanan, keluar kanan lagi, Pak. Ini kadzdzaba namanya. Maka perhatikan lagi dalam ayat Al-Quran. La ya'kuluhu illal khati'un. Ya. Apa beda khati'un dengan kita tambah mim di depannya? Mukhti'un. Apa bedanya? Kalau khati'un, maka biar tanah-tanah ada berapa ngurus haram. Ya. Ruhi benci gedenya ni, Pak. Kalau khati'un, itu dosa yang dilakukan secara sengaja, khati'un. Maka menyudah pengah orang-orang, ana khati'un. Lu sengaja lu bukunya. Nyanyi bengeh awaknya, Pak. Tetapi kalau mukhti'un, saya tidak sengaja buat dosa. Saya tidak sengaja buat salah. Ana mukhti. Ini yang berapa orang Arab. Nyampe tanah-tanah ni, Pak. Mungkin ada orang yang kerja di perusahaan orang Arab atau apa saja. Ketika ditegur, tak pegah dia ana khati'un. Nya urungnya dipecat dia juga. Lu sengaja memang lu pupuknya. Nya dipecat urungnya juga. Tapi kalau kita ngomong ana mukhti, aduh saya khilafnya. Yang maaf kok kaji-kaji. Ni kerjaan lo. Ya ni, Pak. Makanya kita nyampe, oh pakai pecat lun. Gara-gara kita ngomong ana khati'un. Inilah yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf 10 orang. Ketika mereka itu mengambil Nabi Yusuf alaihissalam, memasukkan ke dalam sumur. Ketika itu kan ceritanya panjang. Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibawa ke kerajaan, kemudian ada ujian ini, ujian itu, macam-macam. Kemudian beliau menjadi bendahara raja. Setelah menjadi bendahara raja, beliau melihat ada 10 orang. Nya 10 orang memang kompak dah awaknya, Pak. 10 orang datang ni, dilihat, oh saudara alun nego. Ya, jadi artinya apa? 10 orang saudara saya. Ditanya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bertanya, mana satu lagi, Pak? Mana satu lagi? Dia heran juga, Pak. Mereka enggak perhatian, ni kok nanya satu lagi. Kalau mereka teliti, mereka akan tahu kalau itu adalah Yusuf, Pak. Tapi mereka tidak teliti. Apa katanya? Satu lagi di rumah, enggak boleh kemana-mana. Ditayang liurungcinya, ya, haibinya untuk membawa kemana-mana. Apa kata Nabi Yusuf? Kalau tidak kamu bawa dia, fala kaila lakum. Tidak akan dapat lagi kalian jatah dari raja. Tidak dapat apa-apa lagi. Oh, mereka heran juga. Bawa lagi, tidak bisa. Bawa dulu saudaramu. Setelah dibawa saudaranya, Nabi Yusuf menyusun strategi sedemikian rupa supaya dia bisa mengambil saudaranya masuk ke dalam kerajaan. 10 orang itu tidak ini juga dia, tidak merasa aneh juga. Ini Yusuf tidak merasa aneh. Tapi setelah itu mereka mengalami masa paceklik, mengalami ini, mereka datang ke Nabi Yusuf alaihissalam. Wa tasaddaq alaina, bersedekahlah untuk kami. Apa kata Nabi Yusuf? Coba lihat saya. Kamu tahu siapa saya? Ya. Kamu tahu siapa yang kamu masukkan ke dalam sumur? Apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf? Maza fa'ala bi Yusuf. Dilihat dulu. Anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Ya, saya Yusuf. Hadza akhi. Ini adalah saudaraku. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Sekarang ambil ayahmu bawa kemari. Ya. Setelah dia menjumpai Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub mengatakan, saya sudah yakin kalau Yusuf itu masih ada. Saya yakin kalau Bunyamin itu masih ada. Apa dijawab oleh 10 orang ini? Wahai ayahku, kami ini khati'un. Ya, ini kalimat yang akan kita bahas. Kami ini salah. Yang kamu peka-peka yang kami sengaja Yusuf kami tenggelam memasukkan innana apa itu dalam khati'un. Kami ini berbuat salah dengan sengaja, bukan mukhti'un. Kalau seandainya mereka mengatakan mukhti'un, kami tidak sengaja. Kami meninggalkan Yusuf, kami tidak sengaja, tapi ini sengaja. Inilah bedanya khati'un dengan mukhti'un. Kalau khati'un sengaja, dosa sengaja. Kalau mukhti'un tidak sengaja. Maka dalam berdoa kepada Allah kita hendaklah mengatakan saya mukhti. Ya, ada berapa mukhti ada berapa? Lu nak sengaja ya Allah. Beda berapa khati'un. Yang malaikat-malaikat berarti sengaja ada bukan lebih berapa. Jadi artinya dalam bahasa saja, maka bahasa Arab itu ditambah mim saja sudah beda artinya. Khati'un, mukhti'un. Ini fi takdzib juga. Takdzib, kadzdzaba, yukadzibu, takdzib. Artinya apa? Mendustai dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Kalau kita tanya kepada pembangkang Nabi Muhammad SAW, mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu benar. Mereka tahu, bukan tidak tahu. Tanya sama Yahudi, mereka tahu. Tanya sama Nasrani, mereka juga tahu.
Tanya sama yang membunuh Nabi Yahya. Mereka tahu kalau dakwah Nabi Yahya itu benar. Yang didakwahinya isi Taurat dan Injil itu benar. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Wallahu min waraihim muhit. Ini waw ibtida. Jadi waw ibtida. Ada yang mengatakan waw ataf. Ada yang mengatakan ini waw ma'iyah. Apa bedanya? Kalau ayat ini ditafsirkan dengan waw ataf itu kata penghubung. Kalau kita ini dan. Saya makan nasi dan lontong. Maksudnya apa? Sekarang makan nasi, 2 jam lagi makan lontong. Ya. Tapi kalau kita ucapkan dengan waw ma'iyah, saya makan nasi dan lontong. Dalam waktu itu habis makan nasi langsung makan lontong. Ini ma'iyah namanya. Sekalian. Tetapi kalau waw ataf, bisa saja sekarang makan nasi, 1 jam lagi, 2 jam lagi makan lontong. Ya. Ayat ini kalau kita terjemahkan, kita tafsirkan dengan waw ataf, mereka kata Allah terserah, biarin mereka bohong, terserah, tidak ada masalah. Ingat kata Allah, nanti dalam sebulan, 2 bulan, setahun akan saya turunkan azab kepada mereka. Ini kalau waw ataf. Tapi kalau waw ini kita tafsirkan dengan waw ma'iyah, mereka mendustai nabinya, pada detik ini akan saya hancurkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan azab kaumku ya Allah. Ya Nabi Muhammad gemelake ba Allah ketika Mi'raj. Jangan kau azab kaumku kalau mereka berbuat dosa ya Allah. Bena azab mereka ya Allah. Berikanlah tenggang waktu kepada mereka untuk bertobat kepadamu ya Allah. Ya Pak. Jadi kalau kaum-kaum dulu kan hana ya Pak, menyuka lebih dosa ya, sudah memuncak sekali, taka yang dipancung oleh Allah hana lain, harus terpancung dulu. Tapi ini Rasulullah minta tenggang waktu. Ya Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau kami ini dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa, tolong dipending sebentar azabnya ya Allah. Mungkin seseorang itu dia bertobat dan minta maaf kepada Engkau ya Allah, maka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di dalam tafsir At-Tabari. Makanya ayat itu, dialog Nabi Muhammad dengan Allah itu diabadikan di dalam surah Al-Baqarah. Tetapi ada yang tidak diabadikan. Apa yang tidak diabadikan? Ucapan Allah kepada Nabi Muhammad, fa'altuha ya Muhammad, sudah saya lakukan untuk umatmu ya Muhammad. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini buat dosa, uronyo je cik laki ampun ba Allah ya. Oh beklam na dosa, pagi ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Putu tahala. Oh kita punya dosa 20 tahun yang lalu, minta ampun hari ini dan bertaubat kepada Allah. Tapi jangan merasa begini, alahnya umur muda 50, Nabi 60 tahun, nawate 15 tahun tu, begak je mati ni. Nanti wate karak-karak tahun tu meninggal, ya taubat dah aju, berapa ya? Akhirnya apa ketika sebelum 63 tahun mekemah dia, meninggal dia, taubat enggak belum bisa bertaubat, ibadah pun tidak ada, apa-apa tidak ada. Ini yang kita khawatirkan sekarang, Pak. Artinya apa? Kita kalau umur sudah diberitahukan oleh malaikat, tidak ada masalah. Ibu ahli malaikat umum hidron sekian. Oh kaji persiapan mendong, trip mendong ya Pak. Lagi urung berangkat haji kan. Drone 17 tahun tu walaupun trip. Oh mana wate mendong 17 tahun tu walaupun meninggal haji ni maknya. Artinya kita sudah tahu Pak, sudah tahu. Sudah ada nomor kursinya. Oh bapak tahun depan. Oh sudah tahu Pak. Nya menyo malaikat ibu ah katanya. Nya ibadah-ibadah pihak ada bubuk lim. Drone tentu kada meninggal nya Pak. Nya ada bubuk terpilih Pak. Tinggal proyek-proyek, nak tinggal li proyek, bahan li proyek-proyek, pekan, tidur meninggal dunia. Atau apalagi diberitahukan seminggu lagi meninggal dunia, Pak. Saya yakin betul, langsung dia meninggalkan dunia ini, Pak. Meninggalkan dunia bagaimana? Sebelum dia meninggal, dia sudah meninggalkan di proyek, anak telepon, lun hanli, kalau cuti, pekan, seminggu itu meninggal dunia. Makanya Allah tidak memberitahukan ini rahasia. Kematian itu rahasia. Kemudian rezeki itu rahasia, semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti diberitahukan oleh Allah. Kalau kamu buat seperti ini, maka akan aku berikan nikmat. Kalau kamu begini, maka akan aku berikan nikmat. Tapi kematian tidak. Yang lain diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bentuk syarat, Pak, syarat. Kalau kamu mau beribadah terus kepadaku, nikmat akan aku terus berikan kepadamu. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an khadaqa. Kamu mau nikmat continue? Mau enggak continue? Istiqamahlah kamu kata Allah. Ini dalam surah Al-Jin. Maka sebagian orang begini, ya Allah, nikmat lu bakal butuh-butuh, uronyo mangat hati lu, tengok kamu medadu, tengok lu kau susah lu, tengok kau susah lu. Jawabannya mudah sekali, Pak. Kita tidak istiqamah dalam berbuat sesuatu, Pak. Maka istiqamahlah.
Kalau istiqamah baca Quran, istiqamah terus baca Quran sampai meninggal dunia. Istiqamah kita itu bersedekah, istiqamah terus bersedekah walaupun volumenya agak jauh-jauh. Volume jauh bagaimana? Di minggu 3 bersedekah atau di tahun 3. Jelas continue di tahun 3 bersedekah kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Wallahu mi waraihim muhit. Jadi kalimat mi waraihim muhit coba dibaca terjemahan ya, supaya jangan keliru kita kan. Oh, tunggu dulu apa? Ya. Bukan, itu sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Wallahu mi waraihim muhit. Ya. Padahal Allah, ya ini juga keliru nih, Pak. Ini muhit itu bukan mengepung sebenarnya. Seakan-akan sama kita ini kayak kepung oleh Allah. Ini kalimat majaz ini, Pak. Wallahu, ini waw ini. Nah, jadi makanya kalau seandainya kita terjemahkan waw ini waw ibtida, ini kalimat baru. Allah ingin memberitahukan, saya tahu apa yang kalian lakukan semuanya. Saya tahu. Kalian mendustai Al-Quran, mendustai Muhammad, mendustai. Saya tahu semuanya, kata Allah. Kalau ini waw ibtida. Kalau kita terjemahkan waw ini sebagai waw ataf, wallahu mi waraihim muhit. Walaupun ini kalian lakukan, saya akan menurunkan azab kepada kalian. Ya, tapi bukan dalam waktu itu, dalam waktu selanjutnya. Kalau kita terjemahkan ini waw ma'iyah, maka ketika mereka membohongi Allah Subhanahu wa taala, berbohong kepada Rasulullah, tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepada Rasulullah, tidak yakin kepada Allah, wallahu mi waraihim muhit. Ini waw ini apa? Dalam detik itu saya tahu apa yang kalian ini kan, yang kalian lakukan, kata Allah. Ini waw ma'iyah. Ma'iyah itu sejajar, sekalian ya. Jadi wallahu mi waraihim muhit. Bukan mengepung, tidak. Muhit itu ahata yuhitu, artinya apa? Allah tahu apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, itu maksud muhit. Wara di sini walaupun artinya di belakang, tapi maknanya adalah makna majaz. Artinya sesuatu yang sudah kita lakukan semua diketahui oleh Allah, dan yang akan kita lakukan juga sudah diketahui oleh Allah. Kamu berniat seperti ini, kamu berniat seperti ini. Ini maknanya wallahu mi waraihi muhit. Walaupun ayat ini untuk Fir'aun dan pengikutnya, dan ayat ini untuk kaum Samud dan seluruh pembangkang-pembangkang yang termasuk seperti kaum Samud, tapi ini bukan berarti untuk mereka saja. Untuk kita juga berlaku. Kita buat maksiat, kita korupsi, kita makan yang haram, kita ambil punya orang lain, kita mendalimi orang lain, gedenya dengki ke gop, pueh ke gop, ya, Pak. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya wallahu mi waraihi muhit. Jadi bukan dikepung, tidak. Dikepung seakan-akannya nak perang, orang kepung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ini makna majaz ini, Pak. Makna majaz. Apapun yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita lanjut. Bal huwa Qur'anum Majid. Ya, tadi ada yang lain tadi. Coba dibaca, Pak. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran. Iya. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan Al-Quran yang mulia. Ini kalau kita melihat kepada Fir'aun itu, tidak mungkin Fir'aun percaya pada Al-Quran karena belum diturunkan Al-Quran. Kalau kita bicara tentang kaum Samud, tidak mungkin ini mereka mendustai Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mereka belum mengenal Al-Quran kaum Samud, dan bahkan mereka tidak mengenal Taurat, mereka tidak mengenal Injil. Ya, ini pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, ayat ini kembali kepada balil ladzina kafaru fi takdzib, orang setelah Fir'aun dan Samud. Artinya apa? Mereka tidak yakin cerita ini, tidak yakin cerita. Bahkan mereka sendiri tidak yakin kepada Al-Quranul Karim. Dua. Pemahaman yang ketiga. Ini pemahaman dalam tafsir Zamakhsyari dan dalam tafsir Ibnu Ashur. Ini bal ini namanya apa? Bal ta'kidul madah bima yushbihud dham. Tidak ada hubungan dengan itu. Ya, tidak ada hubungan. Artinya apa? Allah ingin mempertegas. Kalau kalian ingin tahu cerita-cerita tentang Fir'aun, cerita Samud, cerita yang lain sebagainya yang dihancurkan oleh Allah, pelajarilah Al-Quran. Belajarlah dari Al-Quran. Ya. Ini ironisnya apa? Yang mengkaji Al-Quran jadi orang barat. Orang barat. Kalau di Australia itu ada kajian Timur Tengah. Jadi kajian Timur Tengah itu termasuk mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, lain sebagainya dikaji. Orang-orang barat terus mengkaji punya kita, terus mengkaji Al-Quran. Tapi kita ini
mengkaji punya mereka, ya Pak. Datanya ada tahu ya, ada urung kafe, ada nyot, kaji ada awaknya Pak. Ya. Bahkan begini ya, ini yang ironis sekali Pak. Saya punya teman di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi beliau itu ambil S3, sudah lama 2009. Jadi waktu itu pembimbingnya apa? Pembimbingnya urungnya Pak, penanjian. Belajar di barat kan? Belajar di barat. Kan lun menafikan orang belajar di barat, tidak. Tetapi pemikirannya. Ketika itu beliau menulis tentang fikih. Ya, beliau S3 fikih di UIN Syarif Hidayatullah. Waktu itu rujukan-rujukannya beliau sudah buat di situ, fikihnya dalam bahasa Arab. Apa kata pembimbingnya? Hanya pakainya, apa ni nak pakai fikihnya? Fikih siapa ni fikihnya? Hanya pakainya. Tak bisa. Jadi apa yang saya pakai? Punya pendapat depu-depu nan nuring-ring, pakai punya ini, pakai punya ini, pakai punya ini. Dalam kajian fikih kita masih mengambil punya orang lain, Pak. Setelah itu beliau buat sesuai dengan itu, Pak. Dia buat ini. Ketika selesai dia buat, rupanya ganti pembimbing. Rupanya pembimbingnya sudah alumni Timur Tengah. Profesor apa lupa saya, Pak. Alumni Azhar ya. Ketika itu apa kata profesor itu? Mana disertasi kamu? Coba lihat. Kenapa rujukannya barat semua? Rujukan kamu harus dari orang-orang muslim, Pak. Ya. Seperti fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali, fikih ini, fikih itu. Kapal lo hana lu tang kuliah lu bang. Kali lu pegal bino dari barat mandum kalinya, Pak. Ya. Akhirnya dia telepon saya, hubungi saya, "Umar ki banjara lo." Hana aja deh lo. Hana aja deh. Nyo hana aja deh. Rujukan, kabutoi pembimbing doa yang kedua. Harus rujukannya sama orang-orang mukmin, galun. Sama orang-orang muslim. Ini kan fikih itu kan punya kita itu. Kenapa rujukan pada orang barat? Tidak ada masalah lembaga ilmu. Sama saya ada bahannya. Padung perle. Ya. Padung kita perle. Tapi saya dalam bentuk PDF lembaga ilmu. Kalau kita fikih ya, fikih itu dalam bentuk PDF. Ratusan kitab ada sama saya tentang fikih. Baru tenang yang kembali. Artinya apa? Sekarang orang-orang barat itu terus mengkaji, Pak. Fikih ada gedanya dikaji, nyan, Pak. Bahkan ada pakar fikih empat mazhab, ada pakar tafsir, ada pakar hadis. Makanya inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Pak. Al-ilmun fil lisan. Mereka ilmunya itu di mulut saja, penghabah saja. Ketika kita tanya, dia tahu, Pak, dia tahu betul. Ini begini hukumannya, hukum begini, ini begini, dia tahu, Pak. Tapi tidak sampai ke dalam hati. Maka tidak perlu heran kalau orang-orang seperti ini, mereka tidak dekat dengan Allah. Makin bertambah ilmunya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit lagi. Bal huwa Qur'anum Majid. Majid itu apa? Azim. Azim itulah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau ingin hebat, dekatilah Al-Qur'an. Kalau ingin tahu sesuatu hal yang tidak diketahui oleh orang lain, pelajarilah Al-Qur'an. Maka dalam Al-Qur'an kan cerita tentang sejarah. Tidak ada kitab-kitab lain cerita tentang kaum Ad, kaum Samud. Belum ada sejarawan waktu itu. Tidak ada sejarawan, Pak. Cuma ceritanya melalui mulut-mulut saja. Inilah namanya cerita Israiliyat, ya, Pak. Maka ketika kita jumpai dalam tafsir Israiliyat, akhirnya Israiliyat, Pak. Cerita Israiliyat, cerita mulut ke mulut. Tidak ada landasan hukumnya, mereka cerita ke mulut-mulut. Jadi nanti umat kaum ini sudah diazab oleh Allah. Tahu pengah, cik lon pengah jamun. Oh, cik lon dari mana mendemeh? Pokoknya kan dengar dari urun jamun lah. Pak. Ini cerita Israiliyat nih, Pak. Lagi kita pengah hai awai kai nona kejadian binon. So pengah haron. Urun cilon. Urun cilon dari mana? Bukan dari urun cilon. Dari mana ya? Dari urun cilon. Tak jelas beritanya, Pak. Maka itulah namanya Israiliyat, ya, cerita Israiliyat. Makanya tidak ada sejarawan dulu. Tidak ada sejarawan yang hidup pada masa Nabi Adam ya cetat Nabi Adam awai binon. Hana, Pak. Tak ada. Kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan langit dan bumi, tidak ada sejarawan yang melihat karena gaya-gayanya pihana, Pak. Makanya kenapa di dalam Injil, itu disebutkan begini. Sama juga seperti Al-Qur'an. Penciptaan langit dan bumi dilakukan oleh Allah fi sittati ayyam. Di dalam bahasa Arabnya juga Injil yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab juga fi sittati ayyam, 6 hari. Dari mana informasi ini, Pak? Kalau seandainya dikatakan informasi ini dari Nabi Isa dari mana informasinya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua sumbernya itu dari Allah. Makanya Al-Quran ini lengkap semuanya, Pak. Kalau kita ingin tahu Injil, pelajarilah Al-Quran. Ingin tahu Taurat, pelajarilah Al-Quran. Nyon-nyon tanya bagaimana keaslian Taurat? Baca Al-Quran. Baik kaji lain, kaji pendapat urung barat, kajinya urunnya kaji ada kita nyoy, Pak. Kita ada kaji ada awaknya. Maka Allah katakan bal huwa Qur'anum Majid. Majid itu azim. Makanya letak mukjizat Al-Quran itu pada nilainya. Ya, nilainya, Pak, nilai Al-Quran. Seseorang tidak akan tahu mukjizat Al-Quran sebelum dia tahu nilai Al-Quran itu sendiri. Nabi Muhammad kenapa hebat? Karena nilainya, nilai. Maka seorang itu hebat bukan pada penampilannya, tidak. Penampilan jid hebat, cuma nilainya mungkin tak ada nilai. Neboh yu lika, madengku nyampunya. Makanya nilai, nilai pada nilai yang mana. Maka ada seorang sahabat
ketika melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya compang-camping. Bukan berarti tanya harus compang-camping, tidak. Ya, Pak. Artinya beliau ini memang hana penggak beliau Pak, kan? Jadi puyangna ajulah. Ya. Artinya apa? Nak kuto-kuto baju lewat di depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tahu enggak siapa yang lewat tadi? Apa kata sahabat? Oh, panenanya urung hana terkenal ya, Pak. Orang itu tidak terkenal dan bukan pejabat lagi. Dari mana kalian tahu kata Rasulullah? Dari pakaiannya. Cik kalian, nah pejabat lagi ya. Dan dia bukan orang kaya dia, ikhli sahabat. Dia bukan orang kaya. Dia bukan pejabat. Dia bukan orang dikenal. Kalau orang dikenal tak seperti itu. Saya mengenal dia kata sahabat ini. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kalian sudah salah sangka terhadap sahabat yang tadi. Dia memang tidak terkenal di bumi, tapi di langit dikenal oleh para malaikat. Itu rili malaikat. Maka Rasulullah mengatakan sekali dia berdoa kepada Allah, diangkat tangannya, maka diaminkan oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Bayangkan mentamunya dipamin di malaikat. Beda bikin malaikat 1000 2000 tidak. Ya, dipamin oleh malaikat, maka dikabulkan kata Rasulullah, dikabulkan doanya dalam detik itu. Sahabat nurun medek sahabat. Umar rupanya maka Rasulullah mengatakan jangan lihat di casingnya, tapi lihatlah nilai dia kata Rasulullah SAW. Makanya kita kalau ingin tuntut ilmu, nilai kita minta nilai baik keren. Wah, you talun, bukan you talun, Pak. Makin ayu makin jauh Allah tu ayu lah, Pak. Jadi artinya kita makin lama menuntut ilmu, makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup ini fi lauhim mahfuz. Al-Qur'an itu kenapa mulia? Karena itu adalah salah satu bocoran Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tidak ada yang bisa mengetahui Lauhul Mahfuz. Maka Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, ini jarang juga kita ketemui dalam tafsir lain, Pak. Ibnu Abbas mengatakan Lauhul Mahfuz itu adalah sebuah tempat yang tidak pernah dimasuki oleh jin, syaitan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengetahui isi Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril sendiri dan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu. Makanya Al-Qur'an ini adalah bocoran daripada Lauhul Mahfuz. Maka kalau kita ingin tahu kejadian-kejadian aneh, kejadian yang tidak masuk akal, pelajarilah Al-Qur'an. Lihatlah dalam Al-Qur'an. Telitilah dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu saya turunkan dari Lauhul Mahfuz. Maksudnya apa? Bocoran dari Lauhul Mahfuz yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh siapapun, tidak pernah diketahui. Jadi makanya salah satu bentuk yang tidak diketahui itu ketika ribut antara Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Dulu kan kerajaan paling hebat, paling besar di dunia Romawi dan Persia. Rom, Persia. Jadi makanya setelah itu turunlah ayat Al-Quran surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal Ghulibatir Rum fi bid'i sinin. Romawi akan dikalahkan dalam jangka waktu 7 tahun. Didengar ayat ini disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah kepada Raja Romawi. Dekim Raja Romawi, ya petalu kamu. Kami sudah ribuan tahun, sudah ratusan tahun kami berjaya, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Rupanya setelah itu apa? Karena Al-Quran adalah bocoran Lauhul Mahfuz, mengetahui masa depan, maka 7 tahun itu terwujudkan. Setelah 7 tahun Romawi rupanya kalah sama Persia. Ya, ghulibatir Rum fi bid'i sinin. Artinya apa? Apakah ini tidak bisa menjadi dalil juga? Kalau Al-Qur'an itu adalah Qur'anun Majid, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bocoran Lauhul Mahfuz kata Allah. Apakah tidak bisa jadi umat? Ya. Makanya beliau Ibnu Abbas mengatakan lagi, ini tidak ada di sini dalam tafsir, tidak disebutkan bagaimana Lauhul Mahfuz. Beliau mengatakan sebuah tempat yang tidak pernah dideteksi oleh malaikat, tidak pernah dideteksi oleh satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang disayang oleh Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luasnya bagaimana? Seluas langit dan bumi. Kita mungkin muncul pertanyaan. Itu kalimat seluas langit dan bumi apa itu? Kok seperti itu selalu? Di dalam Al-Qur'an bagaimana ini seluas langit dan bumi? Bagaimana surga seluas langit dan bumi? Ini sebuah kalimat ungkapan. Kalau ingin mengungkapkan surga itu luas sekali, bukan berarti sebesar mana langit dan bumi, seluas lagi. Kenyan, Pak. Bisa saja lebih luas lagi, Pak. Ini sebuah ungkapan kepada manusia. Lagi urun tanya yang binau. Pakai bahan mangat ajak ke dia pantai. Oh, lebih hayu daripada pantai je. Ya, nampaknya. Ya, lebih hayu. Oh, lebih luas lom, ya, Pak. Ini untuk memberikan motivasi kepada seorang untuk pergi ke situ. Ya. Motivasi kepada seseorang itu untuk beribadah dan nanti dapat rahmat Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Luas surga seluas langit dan bumi, supaya manusia penasaran, Pak. Ya. Artinya bukan luas langit dan bumi, mau ubudahlah. Langit ubena, bumi ubena, ubudahlah, yang tidak. Jadi bukan itu maksudnya. Seluas langit dan bumi itu bisa dimaknai dengan bahkan lebih luas lagi dibandingkan langit dan bumi.
Jadi sudah habis. InsyaAllah kalau menyonaumu panjang, kita lanjut surah apa nih? Al-Insyiqaq. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, ada pertanyaan. Iya. Iya, iya. 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 Iya, iya. 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 Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Oh iya. Okey. Sebenarnya mandum dalam Al-Quran, Pak. Cuma nanti Al-Quran kan secara kecil makanya membutuhkan kepada tafsir, Pak. Membutuhkan kepada hadis. Jadi arti hadis apa? Hadis untuk menunjang itu, Pak. Yang dimasukkan dengan ini lagi orang pegang hana kewajiban salat dalam Al-Quran. Kipan hana, Pak. Cuma manusia saja tidak teliti di situ, Pak. Tidak teliti dia. Kalau dia mau teliti, setiap itu ada kewajiban dalam Al-Quran. Kewajiban salat untuk melakukan ibadah salat dalam Al-Quran. Salat duhur saja kan jelas dalam Al-Quran. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salatmu. Nanti menjaga itu maknanya apa? Kewajiban melakukan ibadah salat. Maka banyak di situ sebenarnya kita tidak tahu, maka membutuhkan kepada telaah Al-Quran, telaah tadabbur Al-Quran, menafsirkan. Kalau tidak ada maka melalui hadis. Hadis pun tidak sembarangan. Hadis pun ketika menafsirkan Al-Quran. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari. Salah satu tafsir yang menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis adalah tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari tidak sembarangan dia. Artinya apa? Onyo hana lama, bukan hana, Pak. Ya, bukan tidak ada. Dalam Al-Quran ada dalam bentuk simbol-simbol, maka dipertegas oleh hadisnya, dipertegas oleh hadis. Bukan tidak ada. Ada yang mengatakan tidak ada sama sekali. Bagaimana tidak ada sama sekali? Masalah salawat ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Cuma kita tidak teliti, Pak. Jadi artinya apa? Ada kalimat-kalimat yang kecil-kecil yang itu yang tidak kita teliti di situ, padahal di situlah adanya. Maka ini dipertegas melalui hadis nanti. Makanya kalau kita ragu-ragu kan tidak merasa nyaman, oh tafsirnya kah omongan saja, habaur Pak. Tafsir kah habaur walaupun dengan ilmunya dia ngomong, Pak. Maka kalau kita ragu-ragu begini, belilah tafsir At-Tabari, Pak. Belilah tafsir At-Tabari. Cuma adanya cukup juga ini untuk tebal, Pak. Tebal sekali tafsir At-Tabari. Makanya kalau ada terjemahannya, tapi saya belum yakin lagi sudah ada terjemahannya, Pak. Tafsir At-Tabari ini, Pak. Tafsir At-Tabari itu ketika menafsirkan Al-Quran dengan hadis, Pak. Perhatikan baik-baik tafsiran beliau, Pak. Ya, kita yang tidak memahami, kita akan mengatakan untuk apa hadis? Berarti Al-Quran belum lengkap lagi. Tidak, Pak. Kalau kita buka tafsir At-Tabari, beliau secara lafaz-lafaz dia tafsirkan. Yang dimaksudkan dengan contohnya, Pak. Bal huwa Qur'anum Majid. Al-Majid bimakna, kata beliau, dia satu. Mana buktinya? Dia riwayatkan, keluarkan hadisnya, Pak. Artinya apa? Di dalam Al-Quran, dalam menafsirkan itu dengan hadis, tetapi dengan simbol yang ada, bukan keluar dari Al-Quran, tidak. Maka beda fikir hadis berarti pun nanti Al-Quran lengkap loh, perlu hadis, bukan. Menjelaskan yang tidak kita ketahui, Pak. Ilmu kita nyu hanafib loh, Pak. Maka butuh kepada hadis. Diterangkan ini maknanya begini, ini begini. Maka Al-Quran dan hadis itu jangan pernah kita beji'uh dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak ketemukan, bukan tidak ketemukan, ilmu kita nyu hanadru loh, Pak. Maka kita pelajarilah tafsir At-Tabari, Pak. Kita belajar, oh ini rupanya, Pak. Maka keunikan tafsir At-Tabari itu ketika menafsirkan Al-Quran dan membawa hadis itu tidak jauh lafadznya dengan lafadz di dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak mengada-ngada, tidak. Ohnya menurutnya bino karena bino, tidak. Ada landasan hukumnya di situ. Ya. Jadi makanya kalau ada orang nanti nak baca-baca kaji, hana percaya pada Al-Quran ini, mungkin kita ragukan. Loh gaji lu pegahnya, Pak. Kita ragukan, ya. Orang ini artinya Al-Quran tidak dia dekati, hadis tidak didekati, dia baca-baca nak, bak kita lun tulis nanya. Kepu kita don tulis semuanya. Ye tulis nah, kepu kan yang tulis semuanya. Jadi artinya apa? Rujuk dulu ke dalam Al-Quran dan hadis. Landasan hukum itu kan Al-Quran dan hadis, ya. Jadi artinya kalau ada apa, nalam Al-Quran, nalam hadis, tapi baiknya sebagai mendawar. Kena mendawar tapi biasanya, Pak. Pun pengaruh, nalam Al-Quran hadis, nyana hanya pakai ron. Ya. Jadi itu baik dan mendawar. Gek-gek lah, Pak.
Pernah dalam Quran dan hadis, Fir'aun mentang didakwahi oleh Nabi Musa dengan baik-baik. Cara baik-baik dia. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dia dakwahi baik-baik. Jadi makanya kalau kita ingin mempelajari Al-Quran dan hadis, hansip tang umur dia. Oh, kita mahu li Allah je tertutun, hansip cin bai. Kalau kita betul-betul menaah Al-Quran dan hadis. Oh, kita mahu 500 tahun, hansip cin umur. Titi urut takalan nu. Oh, makin bangai lagu ada pegah ni, Pak. Makin kita baca buku makin bangai, Pak. Ada ilmu yang tidak kita ketahui, Pak. Kita baca hadis lagi. Oh, mana lu lupa lagu. Maka kalau kita terus membaca, itu kemungkinan kita ribah orang lain, kita kueh ke gawap, kita dengki, itu tak ada yang Pak. Hana tempat dadu tak kelenggo, mana tempat Pak. Pekan karena roh tak kelendro tapi. Oh, manyu ibadah rohnya kurang lun. Pekan kurang baca lo kita. Apa yang je? Oh, nyor baji yang salah. Tingkatkan lagi ibadah. Oh, nyor yang salah lo cara wudu bernolam Pak. Oh, nyor salah lagi. Akhirnya apa? Setiap hari introspeksi diri. Bukan introspeksi orang lain. Nyor tapi introspeksi orang lain. Hana betul, hana betul. Pekan hana betul. Hana betul hana pahnya. Lanjut. Nyor lanjut apa kau Pak? Yang katanya sang-sang betul dah ni Pak. Jadi maka kita terus belajar, terus introspeksi diri, terus introspeksi diri. Ya, saya rasa cukup, Khatib. Cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.